Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia, channel yang membahas seputar dunia matematika. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang bilangan bulat dan operasi bilangan bulat. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ini, yaitu materi di kelas 7 SMP kurikulum 2013 bab pertama, yaitu bilangan bulat. Pada kali ini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu adalah bilangan pecahan. Sebelum kita lanjut ke materi, silakan di subscribe channel YouTube kami bagi yang belum subscribe, agar lebih bisa menambah semangat kami lagi dan bisa untuk lebih berkembang lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Silakan di like and share agar orang di sekitar kita bisa merasakan manfaat dari video YouTube ini. Kita masuk ke materi kita yang pada kali ini adalah materi bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang dinyatakan atau dituliskan dalam bentuk A per B, dengan A dan B itu adalah bilangan bulat, dengan B itu tidak boleh 0. Pada pecahan A per B ini A disebut pembilang, A disebut pembilang, dan B disebut dengan penyebut. Pembilang dan penyebut. Atas pembilang, bawah penyebut. Itulah dia pengertian secara matematis dari bilangan pecahan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Ternyata pecahan ini ada beberapa jenis atau ada beberapa tampilan dari pecahan. Itu yang pertama adalah pecahan biasa. Atau pecahan murni. Ini pecahan biasa, ini pecahan yang biasa. Itu adalah pecahan yang A per B, dengan pembilang itu lebih kecil dari penyebut, atas lebih kecil dari yang bawah. Contohnya, misalkan 2 per 3, 5 per 6, misalkan 7 per 8, atas kecil, bawah lebih besar. 10 per 13. Ini adalah pecahan biasa, atau 1 per 100, ini pecahan biasa. Selanjutnya yang kedua, ada yang disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah gabungan bilangan bulat dan pecahan. Contoh, misalkan 2, 3 per 5, 4, 1 per 2, 5, 1 per 10, dan seterusnya. Ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah berasal dari pecahan campuran itu berasal dari pecahan
biasa tapi pembilang lebih besar dari penyebut. Oke. Misalkan 5/2. Oke. 5/2 misalkan. Oke. Ini pecahan biasa. Oke. Ini hasilnya adalah 21/2. Oke, nanti akan kita bahas lanjut mengapa bisa seperti ini. Itu ada pembahasannya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada pecahan desimal. Oke, desimal ini berasal dari pecahan per 10 per 100 atau itu adalah berasal dari hasil bagi pembilang dengan penyebut. Oke, contoh misalkan 1/2 itu bentuk desimalnya adalah 0,5. Oke, contohnya adalah misalkan 0,5, 1,2, 0,83, 11,6 misalkan. Ini adalah pecahan desimal yang ada koma-komanya. Jadi yang ada koma itu adalah desimal. Misalnya yang terakhir ini adalah bentuk persen. Persen itu adalah pecahan per 100. Jadi kalau ada misalkan persen itu adalah per 100. Jadi contohnya adalah 5%. Ini pecahannya adalah 5/100. Oke. Contohnya lagi ada 6%, 12,5%. Pokoknya ada persen ya bentuk persen. Oke, itu jenis-jenis pecahan. Oke, ini hanya materi pengantar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, itu adalah pecahan senilai. Oke, pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun angkanya berbeda. Oke. Bagaimana menentukan pecahan desimal atau maaf, bagaimana cara menentukan pecahan-pecahan itu senilai? Oke. Cara menentukannya cara menentukan pecahan senilai ini, yang pertama adalah ini maaf salah, kita bahas dulu. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya adalah menyederhanakan pecahan.
Menyederhanakan pecahan. Oke, menyederhanakan pecahan ini adalah menjadikan pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke, caranya bagaimana? Oke, yang pertama ini bisa pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB-nya. Atau kalau tidak mau menggunakan FPB, ini pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama sampai dibagi terus menerus dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke, ini ada 2 cara. Oke. Sekarang contoh. Cara yang pertama. Oke. Misalkan ada 2, misalkan sederhanakan. Yang sederhanakan pecahan berikut. Oke. Oke, contoh misalkan sederhanakan pecahan berikut ini. Oke, misalkan 1/20 per 50, 2 14 per 35. Oke, jawab. Kalau pakai cara atau cara yang pertama tadi, itu menggunakan FPB. Oke, jadi yang nomor 1 ini 20 dan 50. Oke, kita cari FPB dari 20 dan 50. Berapakah FPB dari 20 dan 50? Oke, ini kita bisa berarti cari dulu FPB-nya dengan menggunakan pohon faktor. Oke, kalau ini dibagi 2 ada apa? Oke. 20 itu adalah 2 dikali 2 dikali 5. 50 2 kali 5 kali 5. Oke. Faktornya adalah, oke, kita ambil yang oke, 2
Oke, 5. 2 ada ambil 1, 5 ambil 1. Jadi EPB-nya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke, berarti EPB dari 20 dan 50 adalah 10. Jadi untuk menyederhanakan yang pertama ini, oke, berarti 20 per 50 ini disederhanakan jadi 20 dibagi 10 per 50 dibagi 10. 20 bagi 10 dapat 2, 50 bagi 10 dapat 5. Oke, jadi 20 per 50 bentuk sederhananya adalah 2 per 5. Ini kalau pakai cara yang pertama. Oke, kalau pakai cara yang kedua, ini dibagi saja. Bagi dengan bilangan yang sama. Oke, 20 per 50. Ini kita bagi. Dibagi berapa per 50 dibagi berapa? Yang bilangannya sama. Misalkan bagi 2. Boleh bisa bagi 2, bagi 2. 20 bagi 2 dapat 10. 50 bagi 2 dapat 25. Oke. Kita bagi terus sampai dia tak bisa lagi dibagi. Oke, 10 dengan 25 bisa dibagi? Ternyata bisa. Dibagi berapa lagi? Oke, ini kita panjangkan. Bagi 2, 10 bisa, 25 bagi 2 tak bisa. Hanya bisa bagi 5. Oke. 10 bagi 5 dapat 2, 25 bagi 5 dapat 5. Maka hasil dari sederhananya adalah 2 per 5. Oke, ini cara yang kedua. Dibagi saja dengan bilangan yang sama. Jadi tak perlu lagi mencari EPB. Boleh mau pakai cara yang mana? Oke. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Oke, contoh yang nomor 2 tadi hasilnya adalah 14 per 35. Oke. Kalau pakai cara 1, 14 per 35. Oke, kita cari EPB dari 14 dan 35. Oke, 14 ini dibagi 2 dapat 7. Kalau 35 bagi 5 dapat 7. Jadi EPB nya hanya 7. Oke, jadi 14 per 35 ini cukup kita bagi dengan 7. Ini adalah 2 per 35. Oke, itu menggunakan EPB. Kalau tidak, sebenarnya sama saja. Kita tak perlu memikirkan EPB. Kita cukup pikirkan faktor saja. 14 per 35. Ini kita coba. Kita bagi yang sama. 14 bagi 2 bisa. 35 bagi 2 tak bisa. 14 habis bagi 2 yang bisa hanya bagi 7. 35 bagi 7 nggak bisa. Berarti ini dibagi 7 saja. 2 per 5. Jadi 14 per 35. Bentuk sederhananya 2 per 5. Oke. Jadi pecahan ini, oke, angkanya besar, nilainya belum tentu besar. Jadi tergantung dengan bentuk. Jadi bentuk sederhananya sama nih, 14 per 35 ini sama nilainya dengan 2 per 5. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Materi kita tentang bilangan pecahan dan menyederhanakan pecahan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika kira-kira ada teori yang saya sampaikan ini menyalahi aturan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan jika ada request ingin bahas satu soal, silakan kalian sampaikan di kolom komentar juga, atau hubungi saya via WhatsApp, ada di deskripsi video ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.